Halo semua, perkenalkan saya Putu Diva Guna Prahasta, mahasiswa dari Stikas Buleleng dari program studi Nurse. Baik, kali ini saya akan memberikan video edukasi kesehatan terkait penugasan dari kampus saya. Baik, untuk Bapak dan Ibu, sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri. Jadi untuk edukasinya saya langsung saja mulai ya. Di sini saya akan mengedukasikan tentang apa itu hipertensi ya. Sebelumnya Bapak tahu hipertensi atau Ibu tahu hipertensi itu apa? Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah pada manusia di atas normal, yang dimana tekanan darah normal pada manusia yaitu tekanan sistoliknya berada di 120 atau sama dengan 120 dan tekanan diastoliknya adalah 80 atau sama dengan 80 mmHg. Jadi jika di atas dari itu sudah dikategorikan ke dalam hipertensi. Untuk hipertensinya itu sendiri yaitu ada dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer, penderita belum merasakan tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri. Namun hipertensi sekunder, penderita sudah dapat merasakan bagian dari tanda dan gejala hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi itu jika tidak ditangani secara tepat dapat juga akan mengancam nyawa kita, di mana hipertensi ini juga sering sekali disebut sebagai silent killer atau membunuh secara diam-diam. Nah, maka dari itu apa sih penyebabnya hipertensi? Hipertensi itu disebabkan dari yang pertama yaitu faktor umur, kemudian yang kedua faktor genetik, dan yang ketiga faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini sangat berperan penting terhadap terjadinya hipertensi itu sendiri, dimulai dari kebiasaan merokok, terlalu banyak mengkonsumsi garam dalam sehari, dan juga kurang olahraga secara rutin. Adapun tanda dan gejala di mana hipertensi itu sudah sangat tinggi. Yang pertama, pasien akan mengalami sakit kepala. Kemudian yang kedua, juga pasien akan mimisan, dan mungkin juga pasien akan sesak napas atau nyeri dada. Nah, bagaimana jika tanda dan gejala itu sudah dirasakan? Bapak dan Ibu dapat pergi ke tim kesehatan terdekat atau ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan penanganan yang secara tepat. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah didiagnosa oleh tim kesehatan dan sudah diberikan obat, dan ternyata Bapak dan Ibu mengalami hipertensi, tentunya tim kesehatan mengharapkan Bapak dan Ibu memeriksakan diri secara rutin dan meminum obat yang diberikan secara rutin untuk mempercepat proses penyembuhan dari penyakit yang sedang dialaminya. Bagaimana jika tanda dan gejala belum dirasakan? Bapak dan Ibu dapat pergi ke puskesmas terdekat guna untuk memeriksakan diri secara rutin agar mendapatkan status kesehatan Bapak dan Ibu seperti apa. Nah, bagaimana sekarang agar tidak terkena penyakit hipertensi ini? Bapak dan Ibu harus menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama dari faktor gaya hidup. Untuk faktor usia dan gen itu sebenarnya kita tidak dapat mengubahnya. Jadi yang kita dapat ubah adalah faktor gaya hidup seperti kurang
merokok atau lebih baik tidak merokok. Kemudian olahraga secara teratur, kurangi makan garam, jangan terlalu banyak makan garam dalam sehari. Kemudian menjaga berat badan ideal. Baik, mungkin itu saja pemberian edukasi kesehatan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.